Pemirsa, untuk mengungkap kejujuran para tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, penyidik Barreskrim Polri melakukan uji poligraf. 4 tersangka telah menjalani pemeriksaan poligraf kecuali Ferdi Sambo yang dijadwalkan pada Kamis besok. Tersangka pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Putri Chandrawati, menjalani rangkaian pemeriksaan dengan uji poligraf atau alat pendeteksi kebohongan. Selain Putri, asisten rumah tangganya, Susi, juga ikut diperiksa penyidik. Pemeriksaan ini berlangsung di Puslap 4 Barreskrim Polri Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penerapan pemeriksaan dengan uji poligraf ini akan menguji keterangan terkait kematian Brigadir Yosua benar atau tidak. Sebelumnya, 3 tersangka lain di kasus pembunuhan berencana Yosua, yakni Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf juga telah diperiksa dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan itu. Hasilnya, ketiga tersangka tersebut dinyatakan berkata jujur. Sementara itu, untuk tersangka Irjen Ferdi Sambo, pemeriksaan menggunakan poligraf akan digelar pada Kamis besok. Pemirsa, hasil sementara pemeriksaan uji poligraf 3 tersangka Richard Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf menunjukkan kejujuran dalam memberikan keterangan. Sementara penyidik Barreskrim Polri belum mengumumkan hasil pemeriksaan sementara untuk tersangka Putri Chandrawati dan asisten rumah tangganya Susi sebagai saksi. Lamanya pemeriksaan tersangka dan saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua terkesan semakin rumit. Apakah kerumitan dalam mencari pembuktian dalam kasus kematian Yosua Huta Barat yang didalangi atasannya yaitu Irjen Ferdi Sambo akan membebaskan semua tersangka seperti kasus pembunuhan Marsinah? Dan apakah hasil rekomendasi uji poligraf atau lie detector menjadi bukti kuat dalam persidangan? Kita akan mengulasnya bersama Hakim Agung tahun 2011-2018, Profesor Topande Gayus Lumbuun, dan juga Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Selamat sore, Bapak-Bapak. Ya, selamat sore. Baik, saya ingin ke Profesor Gayus terlebih dahulu. Profesor Gayus, ini kan kasus ini mempunyai babak baru atau episode baru terus-terusan begitu, Prof. Dan ini sampai di babak lie detector. Ya. Apa sih yang membuat ini tuh seakan-akan rumit sekali? Ya, kedudukan lie detector atau mesin untuk menguji kebohongan ini salah satu alat sebenarnya yang mungkin bisa menjadikan hakim itu percaya, ya, karena ini petunjuk, ya. Hakim itu mempunyai 3 pendekatan untuk yakin bahwa siapa berbuat dan betul perbuatan ini memang melanggar hukum pidana. Dengan melalui perbuatan, keadaan, dan kejadian. Tiga hal inilah yang menjadi hakim itu yakin bahwa telah terjadi betul-betul perbuatan kejahatan, melanggar hukum, dan seseorang itulah atau beberapa orang inilah pelakunya. Tetapi sebenarnya kalau saya bicara kepada pembuktian itu, wilayah bebannya itu ada di penyidik dan di penuntut umum, ya, bukan di tersangka. Tersangka itu boleh itu, Prof, begitu? Ya, itu dalilnya begitu, ya, asasnya begitu, bahwa hanya ada beberapa kejahatan tidak, misalnya shifting the burden of proof ini mengalihkan yang tadinya bebannya menjadi beban tersangka menjadi tidak menjadi kewajiban penyidik atau penuntut umum, tapi beban itu karena sulit sekali kalau tidak ada pengakuan. Tapi saya akan mengatakan bahwa pengakuan apapun yang ditemukan oleh penyidik itu kan ada hak ingkar. Di pengadilan bisa ditolak semua. Ya, itu sering sekali. Nah, tapi kalau kembali kepada lie detector ini memang tidak diatur di KUHP, ya, hukum acara, di salah satu dari 5 alat bukti yang digunakan oleh hakim. Tetapi ini petunjuk sebenarnya, petunjuk hakim yang mana semua hal itu dicuatkan oleh ahli. Satu di antara 5 syarat yang sah secara hukum pidana itu kan di antaranya ahli dan petunjuk. Petunjuk itu hakim. Hakim membuat persesuaian kesaksian, saksi-saksi, dan kemudian keterangan, bukan ini keterangan terdakwa itu sudah berganti sekarang kita tahu, ya, bukan sebuah pengakuan tapi keterangan, gitu. Keterangan itu ada risiko yang lebih berat. Kalau keterangan di depan pengadilan ini mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, dia diancam hukuman. Saksi pun demikian.
Berarti sebenarnya hal-hal atau fakta-fakta yang dikumpulkan sekarang tidak ada artinya ketika nanti di persidangan semuanya tidak diungkapkan kembali begitu ya Pak? Iya, sebenarnya akan dikatakan bahwa beban pembuktian kenapa ada di petugas-petugas penyidik dan penuntut umum nantinya setelah diterima dengan baik, tidak dikembalikan lagi ke penyidik, sekarang kan dikembalikan nih P19. Nah, itu nanti hakim yang akan menentukan. Baik. Saya ke Profesor Adrianus. Prof, apakah penggunaan lie detector ini lazim digunakan untuk mengungkap kasus-kasus pembunuhan dan seberapa besar sih efikasinya? Ya, kalau tidak perlu-perlu amat ya nggak usah lah. Mengapa? Karena sebetulnya banyak sekali hal yang bisa mengganggu akurasinya. Ya, contoh misalnya kalau saya kurang tidur, saya pakai obat tidur, saya minum alkohol, saya baru saja marah. Itu pasti semua berubah tuh. Nah, jadi untuk memastikan bahwa saya dalam situasi yang normal, tenang, itu kan agak repot ya. Nah, oleh karena itu maka kemudian kalau memang tidak perlu-perlu amat dan si pelaku ya yang diambil keterangannya ini tidak dalam situasi yang sehat dan tenang, maka sebetulnya kita tidak menggunakan lie detector ini. Begitu. Baik, berarti kalau faktor-faktor yang terjadi saat seseorang ini digunakan lie detector ini mempengaruhi ya bagaimana hasilnya. Berarti bisa dikatakan jika ingin hasilnya baik bisa dong minum obat penenang supaya lie detectornya bagus. Ya itu dia, ya jadi terutama teman-teman yang terlatih sebagai intel ya, itu memang sudah dilatih ya secara sistematis untuk menghindari memberikan keterangan yang sebenarnya terkait dengan lie detector yang mereka berlatih misalnya menahan rasa sakit sehingga kemudian begitu begitu kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang intriguing ya, yang provokatif, yang diperkirakan akan menaikkan aliran darah gitu ya, maka mereka sudah tidak terlihat itu di polygraph testnya. Nah itu salah satu contoh bagi orang-orang yang memang ahli itu lalu kemudian polygraph test dapat diakali. Begitu. Baik, orang-orang yang benar-benar ahli ini termasuk anggota kepolisian tidak sih, Prof? Saya kira tidak semuanya ya, karena tidak semua anggota polisi lalu kemudian berarti ya terlatih untuk itu. Jadi mereka-mereka yang terbiasa misalnya menjalani penugasan-penugasan yang undercover ya, yang assignment yang sifatnya confidential, mereka lah yang kemudian lalu diasumsikan satu kali akan berada di tangan musuh gitu ya. Dan dalam rangka mengorek pengakuan, maka lalu menjalani lie detector, dan itulah pada saat itu lalu mereka dilatih untuk menghindari itu. Demikian. Baik, saya kembali ke Prof. Gayus. Prof, sebagai seorang hakim yang dulu sempat bertugas begitu, sering menggunakan hasil lie detector untuk memutuskan suatu putusan? Ya, seperti yang disampaikan Profesor Adrianus, itu hanya sebenarnya dipakai si petunjuk buat saya. Petunjuk ini adalah ahli diantaranya. Itu disampaikan oleh ahli. Saya tidak melihat hasil lie detector, tapi saya melihat ahlinya itu meyakini ya. Seperti juga kami di Perguruan Tinggi, Prof. Adrianus pasti tahu. Ada alat yang untuk menguji berapa persen menyontek atau tulisan diambil dari tulisan lain. Itu kalau plagiat untuk gitu ya, plagiat. Itu ada mesinnya. Turnitin namanya. Ini Kementerian Pendidikan mengakui, tapi kami kan tidak bisa percaya walaupun sebut saja harus paling banyak 20% kalau untuk S3, S2 itu 30%, S1 baru boleh 40%. Nah, tapi kami masih mengulang, itu hanya petunjuk saja mesin itu, kami masih menguji. Buktinya ada ujian kan, nah, ini ujian-ujian disertasi, dan itu gunanya. Kalau nggak usah ujian lagi, kalau Turnitin mengatakan sah 20% saja, lulus kan nggak begitu. Sama halnya dengan mesin ini, dengan alat yang lie detector. Hakim tentu akan mendalami. Dan itu disampaikan oleh ahli, saksi ahli. Ya, kalau orang menyebut saksi ahli, tapi ahli sebenarnya. Ahli yang ada pada ketentuan pasal 184 ayat 1. Prof. Gayus, kalau dari kata Prof. Adrianus sebenarnya tidak perlulah ini lie detector. Prof. Gayus punya pendapat yang sama tidak sih? Ya, hampir sama ya. Saya pikir ini kan alat saja yang harus diucapkan oleh seorang ahli tadi. Beliau juga menyebut itu. Kalau hanya berdiri sendiri, kita tolak gitu. Artinya nggak mesin kan. Nggak mungkin kita bisa akurasinya pun diberitakan cuma 90% maksimal. Berarti bisa di bawah itu. Oke, baik. Saya kembali ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, kalau kita bicara soal bagaimana pandangan atau mungkin penilaian masyarakat umum yang tidak begitu ahli tentang lie detector ini, yang mana kan kita tahu hasilnya bagus, apakah itu bisa mempengaruhi bagaimana citra dari para tersangka ini?
Jadi tadi juga saya kira pengungkapannya kurang tepat ya. Jadi dikatakan bahwa 3 tersangka itu lolos uji kebohongan. Mesti ada tambahannya dalam hal gitu. Kenapa? Karena sebetulnya lolos uji kebohongannya dalam hal ketika ditanya soal kasus pembunuhan Yosua misalnya. Ya jadi mesti lengkap itu. Sebab kalau tidak begitu tidak ada uji kebohongan hanya untuk uji kebohongan, tidak, tapi uji kebohongan dalam hal tertentu. Mungkin sekali misalnya dalam hal yang lain orang bisa berbohong, tapi dalam hal uji kebohongan terkait dengan kasus Yosua, maka tersangka-tersangka ini berkata yang sebenarnya. Ini saja sudah mengatakan bahwa kita sebetulnya tidak memiliki pemahaman yang cukup utuh ya tentang uji kebohongan ini. Dengan kata lain, uji kebohongan itu dalam konteks suatu informasi tertentu. Begitu informasinya berubah, maka tentu situasinya lain lagi. Nah, kalau kemudian lalu yang bersangkutan itu dikatakan sebagai lolos ya, tidak ada hal yang bersifat deceptif terkait dengan informasi tertentu. Nah, lalu kemudian dicocokkan dengan informasi yang lain dari tersangka yang lain, maka cocok tuh. Sehingga sebetulnya tanpa ada uji kebohongan pun, sepanjang kemudian semua data-data dari 5 orang ini, 5 atau 4 ya, 5 lah dengan Susi gitu ya, itu kemudian saling kongruen, saling cocok, maka sebetulnya tidak perlu lagi ada uji kebohongan, ya kan? Kalau tidak perlu ada uji kebohongan, harusnya lompat ke bagian apa sih, Prof? Kan kemarin sudah ada rekonstruksi, itu kan sudah mencocok-cocokkan. Jadi kalau mirip puzzle itu, puzzle putih semua dicocokkan sehingga kemudian lalu terdapat pemahaman yang komplit dari kita semua tentang apa yang terjadi. Nah, dengan begitu lalu kemudian polisi bisa menyodorkan kepada jaksa bisa pede dalam rangka melakukan tuntutan. Jadi menurut saya ini lebih kepada kalau kita bicara mengenai obat tuh, ini obat lalu udah ada obatnya lalu tambah vitamin saja. Yang sebetulnya tanpa itu pun juga sebetulnya sudah cukup kuat untuk kemudian maju ke pengadilan begitu. Untuk mewarnai mungkin Prof ya. Jadi mungkin banyak halnya gitu yang bisa ditangkap dari kasus ini. Saya ke Prof Gayus. Prof Gayus, ini kan banyak orang yang mengkhawatirkan kasus ini akan berujung seperti Marsinah. Profesor melihat itu juga tidak? Oh iya, tentu kekhawatiran saya ada 2 kasus yang kita pernah lalui belum lama ini, termasuk kopi sianida misalnya. Itu sebaliknya dari Marsinah, kasus Marsinah. Karena di kopi sianida ini satu analisis baik perbuatan maupun yuridis, 2 analisis hakim itu melihat bagaimana menganalisis perbuatan, kejadian, kemudian menganalisis yuridisnya berkaitan dengan itu. Nah, ketika kopi sianida ini tidak ditemukan sama sekali itu bukti-bukti baik dari rekaman CCTV maupun saksi yang melihat, tidak ada. Tapi telah dihukum 20 tahun. Marsinah sebaliknya, yang semua pembunuhan dengan pemberatan yang luar biasa, itu penyiksaan ya, kalau kita temukan forensiknya itu semua badan itu hancur, dirusak. Nah, tapi ternyata dibebaskan oleh hakim. Karena apa? Karena penuntut umum lebih banyak menekankan pada saksi mahkota. Masing-masing mahkota itu crown witness ini menggunakan yang satu bersaksi untuk yang lain, itu crown witness. Jadi bagaimana si mahkota itu membingungkan hakim. Sementara hakim mempunyai pedoman kalau ragu-ragu memutus perkara karena tadi bukti yang simpang siur, kemudian analisis peristiwanya juga berbeda-beda, berubah-ubah, maka hakim akan mengambil sikap membebaskan 10 yang orang pasti bersalah daripada menghukum orang yang belum tentu bersalah. Itu konsep itu, ya? Hakim untuk tidak berisiko untuk menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, itu pengertiannya. Jadi mungkin Pak Adiandoyo begitu, daripada saya menghukum satu orang tidak bersalah, ya 9-9-nya aja saya bebaskan. Beliau ini hakim agung yang kredibel, yang dipercaya sekali, apapun putusannya publik tidak pernah komplain. Baik, dan itu udah diambil begitu keputusannya oleh beliau untuk lebih baik saya bebaskan semua begitu ya. Oke. Baik, Prof, apa yang paling dikhawatirkan dari kasus ini begitu? Apakah mungkin ada hal-hal yang seperti yang dikatakan masyarakat khawatir kalau FS ini tiba-tiba tidak divonis dengan semestinya dan bisa dibebaskan justru? P19 ini umum. Ketika CPU dengan SPDP itu dimulainya penyidikan, maka ini dikontrol. Sampai di mana hari ini? Waktu Anda 20 hari polisi, begitu kan? Datang dikembalikan. Itu sudah merupakan hal yang memang polisi harus melengkapi, kita agak khawatir. Kita bicara rekonstruksi. Ini kan perintah Kapolri tahun 2020 untuk melakukan urutannya.
ada interogasi, ada konfrontasi dan sebagainya, berujung kepada rekonstruksi. Ini penutup sebenarnya. Penutup untuk menunjukkan peristiwa awal dari interogasi dan sebagainya untuk disimpulkan. Nah, harapan saya ya ini terakhir. Tapi saya mengusulkan sebenarnya agar kita ada salah satu perhatian dari penyidik maupun JPU menggunakan pasal yang belum pernah diungkapkan. Pasal apa itu, Prof? Penyalahgunaan senjata api, penggunaan senjata api oleh petugas. Nah, kenapa? Sebenarnya itu menembak masyarakat yang bersalah, diduga bersalah aja ada peringatan. Seorang jenderal, dia melakukan tindakan yang tembakan, memerintahkan juga menembak. Kalau tidak salah juga ada ciri di Glock itu senjata api yang pegangan perwira itu 17 peluru, itu biasa kan 10 ada ya. Ini istimewa sekali. Baik. Nah, ini memberikan tuh ada ancaman hukumnya, bisa mati, bisa juga mati ya, Prof? Ya, itu Undang-Undang nomor 12. Baik. 12 tahun 51. Ini digunakan banyak oleh Undang-Undang nomor 12 ya, itu bisa dijadikan alasan begitu. Itu bisa subsidiar lainnya. Bukan subsidiar. Ini kalau subsidiar kan lain bab. Ini bisa menjadi peluru untuk kuasa hukum Brigadir Joshua ya, kalaupun memang berlapis lah. Berlapis. Ya. Baik. Profesor Gayus, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Insight-nya, ilmunya untuk kita semua. Sama-sama. Sehat selalu Profesor Gayus. Dan juga Profesor Adrianus, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu.